Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Dalam perjanjian lama yang akan kita dengar dari kitab Imamat, Allah menetapkan beberapa pesta atau hari raya bagi bangsa Israel. Pesta Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, Pesta Pentakosta, Hari Raya Pendamaian atau Penebusan Dosa, Hari Raya Pondok Daun, dan Hari Raya Perkumpulan. Semua pesta dan hari raya ini ditetapkan oleh Allah sebagai kesempatan istimewa dan waktu khusus bagi bangsa Israel untuk menyembah Allah, bersyukur, dan mengucapkan terima kasih atas segala berkat karunia yang dicurahkan Allah bagi mereka. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam kitab Imamat yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, Tuhan bersabda kepada Musa. Tuhan menetapkan hari-hari raya bagi bangsa Israel. Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun. Semua hari raya itu mengisahkan, merayakan peristiwa-peristiwa istimewa yang dibuat Allah bagi bangsa Israel. Paskah, peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Pentakosta sebagai hari raya diberlakukannya hukum Taurat. Dua hari raya besar itu diteruskan oleh gereja dengan makna
dan isi yang baru. Gereja juga sudah menetapkan hari raya besar, pun perayaan, pesta, peringatan Santo Santa. Semua pesta, hari raya dimaksudkan untuk merayakan seluruh sejarah keselamatan sepanjang tahun. Dan Gereja Katolik itu paling banyak hari rayanya. Dan hari raya menunjukkan juga kegembiraan, sukacita, peristiwa istimewa Allah campur tangan dalam kehidupan manusia. Ada saatnya untuk bekerja, ada saatnya untuk berdoa, ada saatnya untuk istirahat. Dalam hari kita berganti bulan, dalam bulan kita berganti tahun, sepanjang tahun kita merayakan seluruh sejarah keselamatan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menghayati hidup ini sebagai hari raya? Apakah kita menghayati hidup ini sebagai perayaan yang setiap saat Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak punya kepekaan, tidak punya iman yang mendalam, yang kita temui hanyalah banyak kekecewaan seperti yang dialami orang-orang Nazaret ketika Yesus mengajar di rumah ibadat mereka, karena ketidakpercayaan mereka. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak ada mujizat yang dikerjakan Yesus di Nazaret. Mari kita menghayati hidup ini sebagai perayaan, supaya kita mengalami sukacita dalam hidup. Syaratnya kita beriman mendalam dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau hidup ini perayaan, tidak ada alasan untuk kecewa, tidak ada alasan untuk putus asa. Meskipun banyak tinggal di rumah, saat tinggal di rumah itulah saat-saat perayaan dalam hidup, di mana anggota keluarga saling meneguhkan, saling menguatkan dalam perjalanan yang sedang tidak mudah ini. Semoga sabda Tuhan tetap tinggal selama-lamanya dalam hidup kita, dan sabda itu diwartakan, dirayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata